Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswa baru di sekolah yang memang menjadi dambaan siswa berprestasi. Kali ini saya akan memperkenalkan diri, siapa saya dan siapa bimbingan TIK untuk kelas 10 ya. Jadi kali ini kita perkenalan dengan siswa baru kelas 10 di mata pelajaran bimbingan TIK. Lanjut, apa itu bimbingan TIK? Bimbingan TIK atau disebut dengan BETIK itu adalah sebuah program yang terjadwal dari sekolah, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan tentunya ada evaluasi dan tindak lanjut yang berkaitan dengan materi TIK. Kemudian siapa pengampu bimbingan TIK? Secara terjadwal nanti pengampu kelas bimbingan TIK adalah bersama saya. Siapa saya? Panggil saja saya, namanya Nur Hidayat Sarbini. Kemudian blognya silahkan kalian baca sendiri. Kemudian diharapkan nanti di kelas TIK itu terjadi proses berbagi, proses diskusi, dan belajar bersama yang berkaitan dengan materi bimbingan TIK. Kemudian apa saja yang dipelajari di kelas TIK? Secara umum siswa itu harus memahami, harus terampil dan familiar dengan beberapa materi yang sudah kita tentukan. Yang pertama adalah Microsoft Office ya. Saya yakin sekali kalian di SMP itu sudah mengenal, bahkan sudah familiar menggunakan aplikasi Microsoft Office. Apa saja itu Microsoft Office? Ada MS Word, Excel, Point, Access ya. Saya yakin sekali kalian sudah paham, sudah familiar dengan aplikasi yang pertama. Tapi nanti di pelajaran TIK kita akan bahas sedikit agar paling tidak kalian mengulangi, mereview lagi materi di Microsoft Office. Yang kedua adalah kita membuat desain gambar, aplikasi gambar. Apa saja? Nah, aplikasi gambar nanti kita akan memilih karena banyak sekali aplikasi yang ada. Cuma kita nanti tentukan mau aplikasi yang mana akan kita gunakan. Yang ketiga adalah belajar menggunakan internet. Yang menggunakan internet kita harus pelajari ya, berbijak menggunakan internet. Kemudian yang keempat adalah belajar menggunakan aplikasi yang ada di dalam internet. Yang pertama menggunakan internet, yang ketiga menggunakan internet, yang keempat adalah belajar menggunakan aplikasi yang ada pada internet. Kemudian metode pembelajarannya ya. Metode pembelajarannya secara kondisi normal itu kelas BTIK itu belajarnya di lab komputer. Jadi pada saat pelajaran saya dimulai, kalian itu bergerak menuju ke lab komputer. Karena dengan cara praktek langsung, materi apa yang sedang kita pelajari akan lebih terserap ya, lebih gampang untuk dipelajari. Namun dengan kondisi yang seperti ini ya, sudah kalian tahu kita semua berada di rumah, tidak boleh datang ke kelas, maka pembelajaran akan dilakukan basis internet menggunakan aplikasi yang tersedia, gitu ya. Kemudian pra dan post tes BTIK pasti ada. Jadi sebelum belajar itu nanti akan saya kasih sebuah soal ya. Soalnya itu bukan tugas, perhatikan ini bukan tugas. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan dalam rangka prates ya, dikandung maksud agar guru tuh mengetahui sejauh mana materi tersebut yang akan diprateskan itu sudah dipahami oleh siswa atau bahkan belum dipahami oleh siswa ya. Jadi ini bukan tugas, jangan dijadikan beban, tapi harus dikerjakan. Soal prates. Kemudian selanjutnya adalah post test. Nah, ini juga. Jadi setelah selesai mempelajari, kemudian siswa akan mengerjakan post test, dikandung maksud agar guru itu mengetahui juga sejauh mana siswa itu mengikuti pelajaran yang sudah dilalui, baik yang online atau kondisinya nanti seperti apa kita ketemu di kelas. Kemudian ada keulangan harian, ada tidak? Ada. Ulangan harian itu akan diadakan setiap bagian materi itu selesai dipelajari, dan akan dibagi menjadi dua bagian
Yang pertama adalah ulangan teori, yang kedua adalah ulangan praktek. Nah, karena kondisi seperti ini yang siswa tidak boleh datang ke sekolah, maka untuk yang praktek akan diinformasikan lagi di waktu yang akan mendatang. Mudah-mudahan kondisi-kondisi yang membuat kita harus selalu di rumah itu akan segera berakhir. Kemudian membuat produk. Nah, nanti setiap siswa pada saat mengakhiri mempelajari aplikasi tertentu, siswa diberi tugas. Nah, ini baru tugas ya, tugas untuk membuat sebuah produk sesuai dengan aplikasi yang sudah dipelajari. Jadi nanti setiap kali kita mengerjakan atau mempelajari aplikasi tertentu, ada ujian, ada prates, ada postes, ada ulangan harian. Nah, endingnya adalah membuat sebuah produk, gitu ya. Kemudian media belajarnya apa saja? Sebagai media nanti saya akan menggunakan yang pertama channel YouTube, ya. Yang kedua adalah blog. Kemudian ada media-media pendukung lainnya untuk melakukan pembelajaran online. Ini dibutuhkan karena sudah kita ketahui bersama, kita tidak ketemu di kelas secara langsung. Jadi kita harus membutuhkan sebuah media belajar yang online tentunya. Kurang lebih itu saja perkenalan terhadap saya dan perkenalan terhadap TIK. Selamat belajar TIK. Semoga pembelajaran jarak jauh ini akan membuat luas wawasan kita, khususnya mata pelajaran TIK yang akan segera kita mulai. Dan kondisi-kondisi dampak COVID ini mudah-mudahan segera berakhir dan kita dapat bertemu di kelas secara normal seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.